Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Al Zaitun sering membuat kontroversi yang sangat menghebohkan. Menurut alumni Pondok Pesantren Al Zaitun sejak dahulu sering membuat kontroversi yang negatif. Bukan saat ini saja, membuat para alumni pusing dengan pertanyaan-pertanyaan dari keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya. Apa itu Pondok Pesantren Al Zaitun? Siapakah Pondok Pesantren Al Zaitun? Viral lagi, terkenal lagi, Mahat Al Zaitun, salah satu pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Terkenal karena berita bagus? No, tapi karena berita miring, selalu. Beberapa hari ini kita dihebohkan oleh berita ini. Sudah banyak perdebatan tentang berita ini di media sosial, walaupun udah ada official jawabannya dari Mahat Al Zaitun sendiri. Tetapi menurut kami sebagai alumni itu belum memenuhi jawaban. Karena satu, sebaik-baiknya soft wanita adalah di paling belakang dan sebaik-baiknya soft laki-laki adalah di paling depan. Kenapa kalau ada pilihan terbaik, kenapa pilih yang dibolehkan atau makruh? Satu. Dua, mengapa softnya jarang-jarang sedangkan dianjurkan ketika sholat berjamaah soft itu harus rapat dan lurus agar sempurnanya sholat? Oke, jawabannya karena masih mempraktekkan protokoler COVID-19. By the way, kita hargain jawaban itu. Tapi, kenapa waktu sholat, safnya jarang-jarang, tapi setelah sholat ada acara makan-makan, tapi rapat-rapat. Lebih penting manakah, sholat atau makan-makan? 3. Kalau kalian perhatikan, ada satu orang ketika sholat berjamaah, ada satu orang yang duduk, yaitu beliau adalah CH Simanulang, yaitu orang Kristiani. Kenapa mesti ada di situ? Toleransikah? Emang harus begitu banget ya? Oke. Kami sebagai alumni sebenarnya juga terbebani dengan hal-hal seperti ini. Ya karena kami alumni Al Zaitun ini ya punya ikatan seenggaknya dengan Al Zaitun ya. Karena itu alma mater kami. Kami terbebani saat kami dipertanyakan oleh keluarga kami, dipertanyakan oleh lingkungan kami. Yang sebetulnya berita-berita tentang miring yang seperti ini, itu udah ada dari dulu. Dan itu terus-terus ditanyakan ketika Al Zaitun terkenal seperti saat ini. Itu bikin kami pusing. Jadi menurut kami stoplah bikin sensasi-sensasi yang bikin orang memancing untuk mempertanyakan Al Zaitun itu siapa, dari mana, apa, dan bagaimana. Please dong, jangan bikin sensasi terus. Masa kita alumni dibebani hal-hal kayak gini? Masa situ yang bikin sensasi, kita yang harus nyebokin? Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sholat itu bukan hanya penting ditunaikan dengan penuh kehusyuan, pemenuhan terhadap syarat dan rukun, tapi juga bagaimana adab akhlak dalam penunaiannya diatur supaya tetap menjaga nilai-nilai ketaatan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa kesan yang ditampilkan oleh para ulama kita yang melampaui zamannya, yang membahas kemungkinan-kemungkinan persoalan terjadi. Karena di era terdahulu kiranya jarang didapati atau mungkin juga tak pernah didapati ada perempuan bercampur sholatnya dengan laki-laki. Di era-era sahabat misalnya, tabi'in misalnya. Tapi para ulama kita itu sudah mendiskusikan bagaimana kalau ada perempuan yang bercampur dengan laki-laki di satu saf yang sama. Maka di sini dibagi pada dua bagian oleh para ulama. Yang pertama, jika percampuran dimaksud tidak diiringi dengan adanya pemisah. Laki-laki langsung perempuan, perempuan lagi, laki-laki lagi. Atau laki-laki, perempuan, laki-laki tanpa ada pemisah. Yang memungkinkan adanya sentuhan. Ya kan? Baik secara fisik ataupun tak langsung. Ya? Karena fitrah itu kan tak bisa ditolak, keberpasangan. Ya kan? Saling hasrat dan sebagainya. Ya kan? Ketika itu terjadi, maka yang pertama ini, kasus pertama dianggap sholatnya tidak benar. Ya, sholatnya batal. Sholatnya tidak memiliki nilai dalam sahnya sholat. Ini sepakat para ulama, tidak ada perbedaan di dalamnya.
Jika dalam konteks penunaian itu ada sekat, misal ini laki-laki, kemudian disekat, apakah dengan kursi atau yang lain, lalu ada perempuannya, lalu ada laki-laki lagi dan seterusnya. Maka di sini terbagi dua pandangan ulama. Nah, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa berpotensi sholat demikian membatalkan untuk yang laki-laki. Ya, dianggap sholatnya batal untuk yang laki-laki. Sekalipun yang perempuan ya bisa benar menunaikannya. Benar dalam artian itu dia dari takbir sampai salam, mungkin dia benar menunaikan. Walaupun statusnya bermasalah juga. Jadi dalam konteks berjamaahnya, statusnya tetap bermasalah. Tapi yang laki-laki dianggap batal. Karena boleh jadi ada hasrat-hasrat tertentu, atau ada dalam penunaiannya gambaran-gambaran tertentu yang mungkin berpengaruh dengan keberadaan perempuan yang sholat di sampingnya. Itu pandangan Hanafiyah. Sementara mayoritas, ada Syafi'iyah, ada Malikiyah sebelumnya, juga ada Hanabilah berpandangan statusnya makruh. Sangat tidak disukai. Kan? Jadi walaupun ada yang menunaikan berjamaah di laki-laki, sekat perempuan, sekat laki-laki dan sebagainya, maka status berjamaahnya sangat tidak disukai. Makruh. Ya, Anda datang memenuhi undangan. Ini kan diatur oleh yang mengundang. Ini laki-laki ya jalurnya, ini perempuan. Tiba-tiba ada perempuan merobos ke safnya laki-laki. Kan? Ke antriannya laki-laki. Baik? Ketika sudah sampai ke depan, yang menerima, ya, yang mengundang itu ketika akan menerima sudah tahu itu bagiannya perempuan, yang ini kok di laki-laki, ya, maka nampak ekspresi ketidaksukaan, ketidaknyamanan, ya, walaupun mungkin dalam kondisi itu melihat sudah ada di depan nih, ya kan, tanggung nih, walaupun disekat nih 1, 2, tapi dia memaksa ingin masuk di bagian laki-laki, ya, yang terjadi seharusnya kan ada yang melarang, ya kan, ini jalurnya ibu, ini jalurnya bapak, tapi boleh jadi dalam kondisi tertentu ada mungkin kondisi-kondisi yang merasa punya kedudukan tertentu, ya kan? Oh, saya pengen ke sini aja, saya pengen langsung ya bersalamannya lewat jalur bapak karena saya punya kedudukan, ya. Ini pejabat A, ini pejabat B, sehingga yang ingin melarang petugas akan tak punya kuasa di situ, ya. Tapi tetap ketika menerima, ya, orang yang punya hajat untuk mengundang itu ketika menerima merasa tidak nyaman karena bukan tempatnya di situ, sekalipun dia punya kedudukan, punya jabatan, namun telah diatur posisinya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur dengan detail bahwa orang-orang yang motivasi sholatnya didorong bukan sebagai penyembahan kepada Allah dengan tulus yang mengikuti petunjuk Rasulullah, tapi memiliki motivasi-motivasi lain dalam kreasinya, atau barangkali ingin menampilkan kedudukan, atau lebih daripada itu untuk misalnya dalam konteks kekinian dibahasakan dengan pencitraankah misalnya, ditampilkan hanya untuk menampilkan kondisi tertentu, maka itu dikecap dalam Al-Quran, tidak dibenarkan. Sehingga Allah memberikan pandangan yang langsung dengan firman-Nya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Demikian di surat Al-Ma'un itu. Maka ada potensi celaka bagi orang sholat. Ya, wail di situ dikecam, sesuatu yang tidak dibenarkan, melebihi tidak disukai. Ya, dikecam, kemudian ya dikecilkan, ya, dan dihinakan. Dalam konteks itu tidak dipandang, ya, diabaikan, tapi juga dikecam, ya, kecaman, ya. Ya, siapa orang-orang yang dikecam itu? Lil musallin, ada orang yang sholat tapi salah motivasi sholatnya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, siapa itu? Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang ingin dipandang oleh makhluk, orang-orang yang ingin mengesankan citra tingginya, orang-orang yang ingin menghadirkan pencitraan bagi dirinya. Sholat seharusnya menampilkan penghambaan kita kepada Allah, ingin dilihat Allah, itulah ihsan. Ketika sholat dilakukan ingin dipandang makhluk, ingin dilihat makhluk, ingin dicitrakan makhluk, maka berubah dari penghambaan kepada Allah menuju sifat riya yang ingin diangkat oleh makhluk. Sholat itu ibadah untuk bersujud. Sujud artinya merendahkan. Semakin kita merasa rendah, maka Allah meninggikan. Sebaliknya, ketika seorang menunaikan sholat dan merasa dirinya tinggi, maka ia rendah di hadapan Allah. Fawailul lil musallin. Untuk itu, saudara-saudariku, yang ditampilkan ini adalah pencerahan. Bukan untuk memojokkan, bukan untuk merendahkan, bukan untuk mencela atau digunakan sebagai peluru untuk menghujam orang lain.
Tidak. Ini justru untuk pencerahan kita semua supaya mendapatkan keterangan-keterangan jelas baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.